Sadar atau tidak, banyak dari kita sedang terjerat dalam perangkap halus kehidupan modern. Layaknya sel kanker, ia menggerogoti kesehatan mental, keuangan, bahkan spiritualitas kita secara perlahan. Ini bukan sekedar belanja biasa. Konsumerisme adalah pola pikir dan gaya hidup yang terus mendorong kita membeli barang atau jasa secara berlebihan, jauh di atas apa yang sebenarnya kita butuhkan. Fenomena ini dimulai saat kita membeli barang bukan lagi karena fungsi atau butuh, tapi cuma buat memuaskan ego, nyari pengakuan orang lain, atau sekedar berburu kesenangan sesaat. Saat kita terus melayani konsumerisme ini, dia akan merusak 3 area utama dalam hidup kita. Secara mental, kita terjebak dalam roda lari yang gak pernah berhenti. Rasa senang saat beli barang baru, cepat sekali berganti jadi cemas, takut ketinggalan tren, dan lelah. Karena terus-menerus membandingkan hidup kita dengan potongan gambar orang lain di media sosial. Lewat fitur paylater, kartu kredit, dan kemudahan pinjaman online, kita makin gampang tergiur membeli barang yang tidak kita butuhkan, pakai uang yang belum kita punya, hanya demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan kita. Akibatnya, tabungan habis, masa depan finansial dikorbankan cuma demi kepuasan sesaat. Namun, dampak paling berbahaya ada di dalam jiwa kita. Konsumerisme secara halus menggeser posisi Tuhan dari pusat hidup kita dan menggantikannya dengan barang-barang duniawi. Ketika harga diri dan rasa aman kita tidak lagi digantungkan pada Tuhan, melainkan pada apa yang kita miliki, jiwa kita akan kehilangan arah dan merasa hampa. Setiap hari, kita disuguhi pajangan pencapaian, gaya hidup mewah, sampai kemasan hidup sempurna orang lain. Orang-orang populer itu secara halus mendefinisikan ulang apa arti sukses dan keren. Pada akhirnya, festival pamer ini jadi mesin pendorong konsumerisme. Kita dibikin merasa selalu kurang, selalu tertinggal, dan terus terdorong untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Firman Tuhan tidak pernah melarang kita menikmati hal-hal baik di dunia, tapi firman Tuhan mau memerdekakan kita dari perhambaan materi. Ada 3 prinsip Alkitab yang bisa menolong kita keluar dari jebakan ini. Jebakan konsumerisme membisikkan bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang kita pakai dan miliki. Tapi Alkitab mengingatkan bahwa nilai diri kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah berharga dan punya tujuan jelas di mata Tuhan, kita tidak perlu lagi berburu barang mewah atau pengakuan di media sosial hanya untuk merasa diakui. Rasul Paulus membocorkan rahasia kedamaian hidupnya dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Rasa cukup bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan pilihan untuk bersyukur atas apa yang sudah ada di tangan kita hari ini. Ketika hati kita penuh dengan rasa syukur, tidak ada lagi tempat untuk rasa iri atau takut ketinggalan zaman. Prinsip paling radikal yang diajarkan firman Tuhan adalah menyadari bahwa apa yang kita miliki sejatinya bukan milik kita sendiri, melainkan titipan Tuhan. Saat kita memandang uang dan harta sebagai titipan dan dikelola untuk hal-hal baik seperti memberkati keluarga, menolong sesama, maka keinginan untuk belanja impulsif akan luntur dengan sendirinya. Kita tidak lagi bertanya gimana cara barang ini bikin aku kelihatan keren, melainkan gimana berkat ini bisa jadi kebaikan buat orang lain. Keluar dari jebakan konsumerisme memang tidak mudah di tengah riuhnya festival pamer di media sosial. Ini adalah perjuangan harian untuk menjaga hati dan mata kita. Tapi ingatlah, kemerdekaan sejati bukan saat kita berhasil memiliki segalanya,
melainkan saat kita tidak lagi dikuasai oleh apapun. Mari ambil jeda, matikan layar HP kita, heningkan hati, dan tanyakan pada diri sendiri apakah hidup kita sedang dituntun oleh keinginan yang gak pernah puas, atau oleh kedamaian dan kecukupan dari firman Tuhan.